Komisioner Kak, bisa dijelaskan Bawaslu, kenapa Sulawesi Telegram Selatan Wahyu tadinya untuk Derajat punya menyisihkan kebiasaan yang gaji patut dari dicontoh. Komisioner Bawaslu Musabab, dulu untuk setiap bulan, Wahyu rutin memberikan menyisihkan gajinya untuk santunan ke diberikan ke guru guru ngaji mengaji kampung dan takmir takmir masjid masjid di itu, Kak. kampung halamannya, Jadi Kecamatan Lamasi. sebenarnya bukan santunan sebenarnya, karena saya kan ini juga alumni atau santri yang ikut ngaji kampung seperti itu sejak kecil dulu, yang ikut mengaji karena kebetulan guru mengajinya nenek saya. Nah, cara kami berterima kasih dulu itu ya dengan setelah mengaji ikut belah-belah kayu bakarnya guru, terus kemudian angkat air dari sumur naik ke rumahnya guru, terus kemudian sapu halaman guru di belakang kebun guru mengaji tak supaya bersih, karena cara berterima kasih. Maka cara saya berterima kasih itu ya dengan cara seperti itu, karena lewat guru-guru mengaji kampung ini saya hari ini bisa ngaji, bisa memperoleh amal lewat mengaji itu. Nah, dengan cara berterima kasih itu ya saya coba memberikan sebagian rezeki yang saya dapatkan lewat gaji ini, karena kan pekerjaan saya hari ini yang menjadi anggota komisioner, tidak ada pekerjaan lain selain itu. Nah, saya coba menyisihkan sebagian kecil gaji saya untuk mencoba memberikan sedekah itu kepada guru-guru mengaji itu, termasuk ada kalau bahasa kita di kampung bilala atau tahmir masjid yang biasa mengumandangkan azan di masjid. Dengan cara memberikannya ala kadarnya kepada mereka dan tidak harus monoton bilang setiap bulan harus 1 juta satu orang atau 500 satu orang. Kadang juga di bawah daripada itu, kadang juga ya 500, kadang 300, kadang juga 400, tergantung dari kemampuan saya atau berapa rezeki saya hari ini yang saya coba bagi-bagikan. Dan itu juga tidak monoton kepada orang itu terus. Kadang juga kalau misalkan dengar ada guru ngaji di tempat ini yang betul-betul memprihatinkan misalkan kondisinya, ya saya coba bantu nitip lewat teman-teman, coba bawakan ini sebagian rezeki itu atau bawakan ini uang ke sana. Kalau bilang dari siapa, saya bilang ada orang titip, ada orang yang menitip. Karena tidak bisa dipungkiri hari ini kita semua ini lepas daripada buta aksara atau bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, itu tidak lepas daripada guru. Maka lewat itu tadi mudah-mudahan ada juga orang yang bisa peduli, terutama tentang guru-guru mengaji ini, apalagi di kampung-kampung, karena di kampung ini kan sangat minim sekali, masih banyak di kampung guru-guru mengaji seperti ini yang betul-betul belum tersentuh, baik itu mungkin pemerintah ataupun mungkin dari orang-orang yang mungkin peduli juga dengan guru mengaji itu. Kalau boleh tahu Kak, berapa jumlahnya, berapa guru mengaji dengan takmir masjid itu, dan di mana Kak di Kabupaten Luwu? Kalau soal itu, makanya tadi saya bilang kalau berapa jumlah nominalnya itu tergantung dari berapa rezeki yang saya punya. Artinya kalau misalkan hari ini agak berlebih, misalkan saya coba kasih berapa, karena bukan jumlah atau berapa besaran yang kita berikan, tetapi sebenarnya seberapa besar kita peduli kepada cara kita berterima kasih kepada guru-guru mengaji, terutama di kampung. Kadang juga kalau misalkan ada di daerah lain, ada misalkan teman biasa cerita ada guru mengaji seperti ini, kasihan butuh dibantu, biasa saya titip sama teman. Berarti kecenderungannya di kampung tadi di Lamasi? Iya, kalau kampung di Lamasi. Iya, di kecamatan. Karena itu tadi saya mencoba berterima kasih dengan apa yang saya dapat hari ini. Artinya saya lulus juga mungkin di Bawaslu, mungkin karena doanya mereka ini. Karena saya ingat betul ada guru saya almarhum dulu yang sekalipun cuma tempe saya dibungkus dengan nasi, itu pergi cari keliling cari orang lapar itu nasi. Karena apa? Karena itu tadi rasa peduli, karena
ada nikmat tersendiri atau ada kepuasan tersendiri kalau misalkan ada orang kasihan yang tiba-tiba anak kecil lewat terus berapa di kantong kita sedekahkan, kayak seperti ada kayak Kepuasan ada diri. nikmat sendiri, ada kepuasan sendiri. Kira-kira sampai kapan kak rutinitas begini yang kita lakukan? Kalau persoalan sampai kapan, selama saya masih sehat dan diberikan mungkin sama Allah atau Tuhan kesempatan rezeki, pasti saya tetap lakukan itu, karena saya mudah-mudahan lewat rezeki seperti itu saya berbagi dengan orang-orang lain, mungkin saya bisa Tuhan balas dengan kesehatan, kemudahan urusan, umur yang panjang. Toh kalau misalkan saya tidak dapat, ya mudah-mudahan anak dan keturunan saya yang nanti dapat manfaat atau berkah yang